Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam tasliman katsira wa sallallahu ala alihi wa sahbihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Shadaqallahul azim. Baik ibu-ibu, para jamaah majelis taklim Raudhatul Jannah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala bentuk limpahan rahmat dan juga curahan nikmatnya kepada kita. Di antara curahan rahmat yang Allah berikan kepada kita pada saat ini adalah Allah masih memberikan kepada kita kesempatan untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Kemudian di dalam bulan itu Allah memberikan kepada kita kesehatan, sehingga sampai dengan detik ini insyaallah kita masih mampu mengisi detik demi detik di bulan Ramadan ini dengan amal kebaikan. Semoga selesai Ramadan Allah Subhanahu wa taala memasukkan kita ke dalam kelompok orang-orang yang diampuni segala dosanya, dan kemudian menjadi barisan orang-orang yang bertakwa kelak ketika nanti kita dibangkitkan pada hari kiamat. Kemudian tak lupa salawat beriring salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, begitu pula kepada para keluarganya dan juga kepada para sahabatnya sekalian. Baik ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, judul kita pada hari ini tentang apa? Interaksi seorang muslim terhadap Al-Qur'an, ya. Saya rasa judulnya judul yang sudah sama-sama kita tahu, ya. Ini bukan materi yang baru, tapi ini materi yang merupakan materi yang harus terus kita ulang kaji dan perlu kita saling mengingatkan terkait dengan materi ini, ya, tentang interaksi kita sebagai seorang muslim terhadap satu kitab yang Allah katakan sebagai hudal linnas, petunjuk bagi manusia. Baik, sebelum kita masuk pada pembahasan terkait dengan materi yang tadi kita sampaikan, ya, interaksi seorang muslim terhadap Al-Quran, saya ingin mengajak ibu-ibu untuk bertafakur dulu, berpikir atau merenung tentang satu fakta sejarah. Kita tahu bersama bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu lahir di kota Mekah, ya. Sampai kemudian beliau tumbuh besar dan kemudian pada usia 40 tahun beliau diutus menjadi nabi dan rasul, dan kepadanya diberikan kitab yang bernama Al-Quran. Kira-kira yang ibu tahu kondisi Mekah pada saat itu, alamnya bagaimana? Ini alamnya dulu, belum lihat orangnya, alamnya. Bagaimana kondisi alam Mekah yang ibu tahu? Gersang. Apalagi? Ada pohon di sana? Nggak ada pohon. Rumput ada? Rumput pun tak ada dulu. Ada air dulu? Air pun tak ada. Kapan baru ada air di situ? Kapan di Mekah itu baru ada air? Ini langsung Ustadz yang bertanya, ya. Kapan ada air? Pada kisah Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya ke situ, itu baru ada air. Sebelumnya air tak ada, rumput tak ada, pohon tak ada, pemukiman tak ada, tidak ada orang yang mau tinggal di situ. Dan sampai Nabi Ibrahim membawa anak dan istrinya, baru ada orang tinggal di situ karena ada sumber kehidupan, air. Ya, tapi tetap saja yang namanya Mekah itu daerah yang gersang.
daerah yang gersang, panas, sehingga alam seperti itu juga membentuk watak manusia kan. Watak manusia juga keras. Kemudian yang ibu ketahui, bagaimana kondisi manusianya pada saat itu? Bagaimana kondisi manusianya? Jelas keras, kasar. Kemudian apa lagi? Bodoh. Ya. Sebagian besar mereka tidak bisa baca tulis. Kata Ja'far bin Abi Thalib ketika beliau menyampaikan kondisi orang-orang Quraisy sebelum diutusnya Nabi SAW, kami ini kaum yang menyembah berhala, kami ini suka minum khamar, berzina, memakan bangkai, bodoh, tidak bisa baca tulis, berkelahi, yang kuat memangsa yang lemah. Ya, begitulah kondisi masyarakatnya, Bu. Sudah alamnya nggak ada apa-apa, masyarakatnya bodoh, begitulah kondisinya. Sampai kemudian Allah membangkitkan seorang nabi di situ berdakwah. Oke. Dan kita tahu bagaimana kondisinya ketika Nabi berdakwah kan? Nabi akhirnya terusir, bahkan akan dibunuh. Berapa lama Nabi berdakwah di kota Mekah? Mohon maaf ya, saya ini langsung ustadznya yang bertanya. Bukannya kasih materi dulu, ini parah kali ini ustadz nih. Dibilang materi dulu, kemudian jamaah bertanya, baru ustadz bertanya. Ini belum bapak, ustadz bertanya. Berapa tahun Nabi berdakwah di Mekah? 13 tahun. Sampai beliau terusir, beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Melanjutkan dakwah di kota Madinah. Berapa tahun? 10 tahun. Total Nabi berdakwah 23 tahun. Sejak beliau berusia 40 tahun sampai 63 tahun. Ya. Setelah Nabi wafat, kepemimpinan umat Islam dilanjutkan oleh Khulafaur Rasyidin, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali bin Abi Thalib. Ya. Berapa tahun? Akumulasinya dari Abu Bakar sampai Ali bin Abi Thalib itu 30 tahun. Jadi kalau kita totalkan Nabi berdakwah 23 tahun, kemudian para khalifah ini memimpin umat Islam 30 tahun, totalnya 53 tahun. Ya. Ingat Bu ya, tadi kondisinya ketika Nabi belum diutus, kondisinya apa? Alamnya gersang, tidak ada apa-apa, masyarakatnya bodoh. Lupa saya sampaikan tadi, model pernikahan saja pada masa Arab jahiliyah saja ada 4, Bu. Pertama, pernikahan sebagaimana kita menikah pada hari ini. Yang kedua, pernikahannya modelnya seorang laki-laki menyuruh istrinya tidur sama laki-laki lain, sampai perempuan istrinya ini punya anak, baru kemudian balik ke rumah dia. Anak itu diklaim anak dia. Biasanya kondisi seperti ini bagi laki-laki yang punya persoalan, ya. Punya anak perempuan saja aib pada saat itu, apalagi tidak punya anak, apalagi kalau faktornya di laki-laki, wah itu aib besar, Bu. Jadi untuk menutupi aib itu bisa dia suruh istrinya tidur sama laki-laki lain demi punya anak. Kemudian model pernikahan berikutnya apa? Seorang perempuan tidur dengan banyak laki-laki sampai hamil. Ketika hamil dikontraklah seorang dukun. Nah, dukun ini yang memutuskan dari sekian banyak laki-laki yang tidur sama dia, yang mana yang menjadi ayah dari anak yang ada dalam kandungan itu, baru nikah. Jadi kawin dulu sampai hamil, datang dukun memutuskan siapa ayahnya, baru kawin. Baru nikah ya, tadi kawin dulu. Model pernikahan yang keempat sama, seorang perempuan tidur sama banyak laki-laki, cuman bedanya kalau tadi pakai dukun, yang ini nggak pakai dukun. Si perempuan ini yang langsung memutuskan, kamu jadi ayah anak saya, nikah sama saya, harus mau. Begitu modelnya dulu. Sehingga nasab jadi nggak jelas waktu itu. Nasab menjadi tidak jelas. Ini anak siapa? Sudah. Sampailah Nabi berdakwah 23 tahun, dilanjutkan dengan para sahabat, pemimpinannya 4 sahabat, totalnya 53 tahun. Apa yang terjadi pada masa 53 tahun itu, Bu? Islam berkembang, ya.
Sampai kemudian pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab radhiyallahu an, Islam itu sudah bisa menyebar ke seluruh jazirah Arab. Umat Islam waktu itu mampu menaklukkan imperium besar Persia. Tahu imperium, Bu, ya? Persia itu negara maju dulu itu, Bu. Kalau hari ini seperti Rusia, Cina, Amerika, nah dulu Persia. Kalau sekarang negara Iran. Takluk di bawah kepemimpinan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Islam sudah menyebar sampai negeri paling barat benua Afrika. Yerusalem di bawah kekuasaan Romawi itu dibebaskan oleh Umar bin Khattab. Takluk Romawi. Romawi itu kayak Amerika sekarang. Persia itu kayak Rusia mungkin sekarang, Bu. Tapi semuanya takluk, Bu. Takluk. Bahkan pada masa Utsman bin Affan, Islam itu sudah sampai ke negeri Cina. Bahkan dia mengatakan pada masa Ali bin Abi Thalib, Islam itu sampai ke Nusantara kita ini. Pada masa Utsman bin Affan, Islam tembus sampai ke benua Eropa. Nggak sampai 60 tahun, ya. Sementara dulu Persia dan Romawi itu sama-sama negara maju, negara yang canggih, ada peradaban, saling berperang satu sama lain, itu nggak pernah bisa saling menaklukkan. Ratusan tahun mereka perang. Tapi ternyata dua-duanya sekaligus bisa takluk di bawah orang-orang Islam waktu itu. Yang notabene orang Islam ini berasal dari mana? Dari negeri yang nggak punya sumber daya alam, dulunya gersang, kemudian manusianya bodoh, dulunya nggak bisa baca tulis. Tapi nggak sampai 60 tahun, Bu, ya. Takluk, Bu. Dan itu menjadi kemukjizatan, Bu. Keajaiban sejarah itu. Orang nggak nyangka. Biasanya satu negara itu butuh waktu lama, Bu, untuk maju. Indonesia aja hampir 80 tahun gini-gini aja. Ya kan? Gini-gini aja, Bu. Tapi dulu, padahal Indonesia ini sumber daya alamnya berlimpah, Bu. Ya walaupun ada yang bodoh, ada yang nggak sekolah segala macam, tapi kan nggak kayak orang Mekah dulu. Pertanyaannya, nah kemudian ketika umat Islam ini dulu berperang dengan orang-orang kafir dan lain sebagainya, kalau kita lihat apakah pada saat itu jumlah kaum muslimin banyak? Enggak, sedikit, Bu. Kita lihat saja perang Badar, perang Uhud, macam-macam perang terjadi. Jumlah kaum muslimin lebih sedikit daripada musuhnya. Persenjataannya jauh lebih canggih persenjataan musuh. Sehingga ini membuat geleng-geleng kepala orang-orang Romawi itu. Sehingga ketika sering mendapatkan laporan, komandan, kalah kita sama mereka. Raja tanya, kok bisa kalah? Bahasanya begitu, ya. Apakah jumlah kalian lebih sedikit? Oh enggak, jumlah kami lebih banyak. Kemudian senjata kalian lebih sederhana. Oh enggak, senjata kita lebih canggih. Ditanya balik, kan? Jadi kenapa kalah? Kenapa kemudian dalam waktu yang singkat bisa kemudian menyebar ke seantero dunia? Pertanyaannya kenapa? Menurut Ibu kenapa? Sementara pada hari ini umat Islam itu berapa jumlahnya? 2 miliar, Bu. Umat Islam dulu sedikit, sekarang banyak. Dulu sedikit bisa menaklukkan begitu banyak negara-negara, bisa tampil memimpin dunia, Bu. Islam waktu itu punya izzah, punya kemuliaan. Hari ini umat Islam banyak, 2 miliar. Tapi seringkali menjadi bulan-bulanan orang. Pertanyaannya kenapa? Yang bisa jawab saya kasih hadiah. Langsung, tidak bersatu, oke, betul. Tapi saya ingin, tapi kenapa dulu, oke, nggak bersatu, saya tampung, ya, nggak bersatu. Kemudian apa lagi? Kalau nggak bersatu, kenapa dulu bisa bersatu? Dulu umat Islam, dulu ketika Nabi diutus, orang-orang Arab waktu itu suka perang, Bu. Bahkan di Madinah itu, Aus dan Khazraj itu berperang sampai 200 tahun. Tapi kenapa bisa bersatu?
Kenapa sekarang nggak bisa bersatu? Dulu orang tuh perang, Bu. 200 tahun perang, Bu. Tiba-tiba jadi saudara. Nggak pernah ada yang bisa mendamaikan Aus dan Khazraj, Bu. Istiqomah. Kenapa bisa istiqomah? Hah? Atas kehendak Allah. Susah kalau kata kayak gitu, semua atas kehendak. Di jalan Allah. Ada lagi yang lain? Tidak mementingkan kepentingan. Kenapa bisa tidak mementingkan kepentingan pribadi? Orang Arab itu, Bu, parah itu, Bu. Contoh Abu Dzar Al-Ghifari, Bu, kenal Abu Dzar Al-Ghifari itu perampok dulu tuh, Bu. Suku Ghifar itu perampok, Bu. Begal itu, tukang begal itu. Kalau dulunya orang Arab baik, datang Nabi baik, oke lah. Ini kan kondisinya. Kenapa orang yang bejat, bodoh, nggak tahu bilang lah, bisa berubah? Pendekatan. Siapa yang dekatin? Nabi. Oke, pendekatannya bagus. Kenapa pendekatannya bisa bagus? Sesuai pertanyaannya ya. Kenapa terus nih? Ada lagi yang lain? Pemimpin. Jadi faktor pemimpin. Siapa pemimpin waktu itu? Nabi Muhammad, Abu Bakar, ya. Oke, Nabi Muhammad nggak ada lagi. Dan sekarang apakah karena Nabi Muhammad nggak ada lagi umat Islam akhirnya jadi begini? Sementara Al-Quran ini petunjuk bagi manusia sampai akhir zaman. Kekuatan iman. Kenapa bisa kuat imannya? Apa yang bisa mengubah bangsa Arab begitu, Bu? Al-Quran. Nah, dia poinnya di situ saya. Dari tadi saya pancing-pancing terus. Karena kan materi kita interaksi. Jadi ada yang mengatakan, wah, dulu umat Islam bisa jaya karena ada Nabi Muhammad SAW. Sekarang ada lagi. Kalau begitu ceritanya Allah nggak adil berarti. Kenapa? Pada masa Nabi Muhammad aja hebat. Habis itu lagi. Ya. Dan kalau itu kita bilang karena faktor Nabi Muhammad, setelah Nabi Muhammad wafat seharusnya Islam itu tidak berkembang. Tapi justru semakin berkembang. Makin kemana-mana itu, ya kan? Makin tumbuh, berkembang. Padahal sudah tidak ada lagi Nabi SAW. Berarti bukan faktor Nabi ada atau tidak ada. Nah, singkat kata ya, karena waktu kita singkat, faktornya adalah Al-Quran. Al-Quranlah yang mengubah mereka. Al-Quran yang mengubah mereka. Yang mengubah mereka tadi kayak Ibu bilang tadi itu, mementingkan diri sendiri awalnya, kemudian nggak jadi mementingkan diri sendiri. Bukan saja mementingkan diri sendiri, Bu. Dia rampok punya orang. Kayak Abu Dzar Al-Ghifari, Bu, ya. Dulu perompak dia tuh, Bu. Tapi ketika datang Al-Quran, berubah ini orang, Bu. Ya, berubah. Sehingga menjadi orang, kalau tadi merampok punya orang, tapi kemudian mereka berubah menjadi apa? Ibu pernah dengar kisah perang Yarmuk. Di antaranya aktornya itu adalah Ikrimah bin Abi Jahal. Itu ketika beliau kehausan, terluka parah. Ketika beliau minta minum, dikasih minum sama sahabat yang lain. Begitu mau minum, sahabat di sebelahnya bilang, saya haus. Ikrimah bilang, jangan kasih saya, kasih yang sebelah dulu. Sampai begitu, Bu. Islam mengubah para sahabat waktu itu. Sa'ad bin Rabi itu bisa mengatakan kepada Abdurrahman bin Auf, saya punya banyak pohon kurma, punya kebun kurma. Kamu mau kebun kurma yang mana? Padahal sebelumnya apa? Nafsi-nafsi, Bu. Apa yang mengubah mereka? Al-Quran. Kenapa ini bisa dikatakan mukjizat tadi itu? Ya karena orang berubah cepat sekali. Berubah cepat sekali. Nah, kemudian setelah Ali bin Abi Thalib wafat, baru kemudian ada dinasti Umayyah, ya, Bati Umayyah, Abbasiyah, Ibu pernah dengar ya? Nah, mereka itu umat Islam pada saat itu apa? Pernah naik, pernah jaya, pernah turun. Pernah naik, pernah jaya, pernah turun. Apa faktornya? Lagi-lagi Al-Quran. Ya. Nah, kemudian muncul, kalau memang benar karena Al-Quran, bukankah sekarang Al-Quran masih ada? Apakah Al-Quran sekarang sama Al-Quran dulu berbeda? Tidak berbeda. Al-Quran dulu sama sekarang sama. Masih sama-sama 114 surat. Dari Al-Fatihah sampai surah An-Nas. Al-Qurannya sama. Nggak ada yang berubah.
Persoalannya kenapa Al-Quran pada saat itu bisa mengubah mereka, bisa membuat mereka tampil memimpin dunia, sementara Al-Quran masih ada sekarang. Umat Islam begini, Al-Qurannya sama, persoalannya di mana? Berpedoman kepada Al-Quran. Oke, apalagi? Kalau dulu? Sampai kerongkongan, nggak sampai ke hati. Ada lagi? Tidak memaknai Al-Quran. Oke, ya. Persoalannya ada pada cara berinteraksi. Inilah materi kita, Bu. Interaksi kita dengan Al-Quran, dengan interaksi para sahabat dulu dengan Al-Quran, itu yang berbeda. Di mana letak perbedaannya? Tadi Bu Fat bilang, oh orang sekarang baca Al-Quran sampai di tenggorokan saja, nggak sampai ke hati. Kita nggak bicara tenggorokan atau hati, Bu. Tapi pada hari ini kenyataannya, baca Al-Quran sampai tenggorokan saja nggak? Sudah agak lama, Bu, ya, surveinya ya, tahun yang lalu. Saya awalnya nggak percaya dengan survei ini. Dan ini menjadi renungan buat kita, Bu, para orang tua. Kalau sudah anak gede-gede, tetap jadi perenungan juga. Survei ini dilakukan oleh Dewan Masjid Indonesia. Mereka melakukan survei dan kemudian hasilnya survei tentang apa? Tentang kemampuan masyarakat Muslim Indonesia membaca Al-Quran. Hasilnya mengejutkan. 65% masyarakat Muslim Indonesia tidak bisa baca Quran. 65%, Bu. Yang bisa 35. Itu belum kita cerita bacanya itu bisa dengan tajwid atau tidak. Kalau umat Islam pada hari ini 200 juta, 65%-nya berapa juta? 50% saja 100 juta, Bu. Berarti lebih 100 juta masyarakat Muslim di Indonesia tidak bisa baca Quran. Ini belum cerita bacanya di tenggorokan, di kerongkongan, di lidah atau di hati, Bu. Ini ceritanya belum ke sana lagi. Tidak bisa baca Quran. Awalnya saya nggak percaya, saya cari, Bu. Dan ternyata Dewan Masjid Indonesia mengatakan kami siap bertanggung jawab dengan hasil survei kami. Dan kemudian di lapangan ternyata saya menemukan fakta-fakta yang merujuk ke sana gitu. Banyak tempat, Bu. Di kampus, ya, ketika saya ngajar Quran segala macam, ternyata memang kenyataannya begitu. Bahkan saya pernah mengajar di satu kampus IAIN, Bu. Itu ada mahasiswa anak Aceh, huruf hijaiyah dia nggak kenal, Bu. Ini yang saya katakan tadi, pernah nggak kita kemudian interaksi, evaluasi ke dalam? Ibu pernah nggak dengar anak baca Quran? Pernah nggak dengar anak baca Quran? Oh pernah, Ustaz. Saya ajar anak saya dulu, saya antar ke pengajian dulu waktu dia kecil. Iya, sekarang pernah dengar nggak dia baca Quran? Jangan-jangan anak-anak yang tadi kita bilang tuh anak kita, bukan anak orang. Kita datang pengajian ke sana kemari, meta dengar anak tanya but hantom, Bu. Kemarin itu sempat viral, ada wawancara lepas, ya. Entah siapa yang wawancara, pertanyaannya sederhana. Siapa Nabi setelah Nabi Isa? Banyak yang nggak bisa jawab. Di WA saya baca banyak yang mencerca, oh bukan bukan umat Nabi, kalau macam-macam lah kan. Tapi pernah nggak kita kemudian introspeksi ke dalam rumah kita masing-masing? Jangan-jangan yang nggak bisa jawab itu anak kita. Bek hayu tak takun anak gop hana muturi dengan Rasulullah anak draw nah. Kita sering begitu, Bu. Kita lihat rumah orang, nggak pernah lihat rumah sendiri. Kita lihat anak orang, nggak pernah lihat anak sendiri. Takun anak gop anak semayang anak draw nata takalan. Kita bertanggung jawab terhadap anak kita, bukan terhadap anak orang. Mulai saatnya kita harus lihat, Bu, rumah kita sendiri. Jangan-jangan anak kita yang nggak bisa baca Quran. Dan kita masih aman-aman aja. Ternyata anak kita yang nggak sholat dan kita merasa aman-aman aja. Pernah nggak kita ngomong sama anak kita, kamu udah sholat?
Tapi anak saya udah gede, apalagi Ustaz? Anak gede emang nggak lagi diingatin sholat? Sejak kapan ada kalimat begitu? Dia kan dah balik Ustaz. Urusan dia, emang urusan dia. Tapi apakah Anda sebagai orang tua nggak pernah ingatin lagi? Enggak. Sampai dia balik, sampai dia mati, kita wajib mengingatkan. Orang lain aja kita ingatin, masa anak nggak kita ingatin? Jadi nggak ada cerita dia udah balik, urusan Roy. Bu ya. Dan persoalan ini nggak ada yang peduli. Orang tua los, hanya menganggap kalau long intat anak long bak daya, kalau long intat anak long bak balebut. Entah bisa dia ngaji, entah enggak. Wallahu a'lam bishawab. Kapan kita baru ngeh sama anak kita? Kalau cerita harta, ini anak saya nanti makan apa, tinggal di mana dia, itu baru gelisah kita. Ini nanti saya kok dah mati nih, anak saya ini tinggal di mana, makan apa dia. Tapi anak saya sholat atau tidak, ada doain saya atau tidak, kita nggak pernah gelisah. Padahal rezeki itu Allah yang atur. Mau banyak kali harta yang kita tinggalkan untuk anak kita, tetap saja kalau bukan rezeki dia nggak dapat itu. Bukan berarti orang tua itu tidak meninggalkan harta, tetap wajib Bu. Tapi jangan pula itu yang menjadi kegelisahan kita. Ya. Jadi begitu Bu hasil survei Dewan Masjid Indonesia itu, mengenaskan sekali. Ya, itu baru membaca, baru bisa membaca Bu. Belum lagi ceritanya yang sudah bisa baca nggak? Dan yang lagi ceritanya nih, yang udah bisa baca, ada dibaca nggak? Ya. Nah, dulu, jadi kalau kita balik lagi, sebenarnya ketika Al-Quran itu turun, apa sih kewajiban kita terhadap Al-Quran itu? Yang paling sederhana, yang paling dasar, membacanya. Nah, yang masalah sederhana ini saja kita nggak selesai. Hari ini dulu Al-Quran itu dibaca, Bu. Tapi hari ini Al-Quran itu dibaca nggak? Dibaca. Kapan dibaca Al-Quran itu? Pertama, kalau ada orang mati. Kalau ada orang mati baru ingat Quran. Begitu ada orang mati, minta Quran leh. Yang kedua, orang kemasukan. Jadi ayat kursi itu ayat kemasukan, Bu. Jadi ayat kursi itu kapan dibaca? Ada orang kemasukan, lihat penampakan, baru Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Kenapa? Kalau ada suara aneh, pergi ke kamar mandi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Film-film dulu ada ingat, Bu? Film-film hantu dulu. Hantunya tak kayak mana-mana, ada yang ngesot, ada yang ngacan, ada yang pocong. Terakhir datang ustaz, pakai kain sarung, pakai sorban, pakai peci, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, bum, meledak tuh hantunya. Film selesai. Ya begitulah cara kita hari ini mengajar Quran. Dua, ya. Ketika ada orang mati, ketika ada orang masukan. Ada lagi nanti ketika kecurian. Honda hilang, kami minta yasin nilai tabut, basuh umi. Jadi Al-Quran dipakai untuk apa? Untuk orang mati satu. Ini kita nggak bicara secara fikih sampai atau tidak, Bu ya. Kalau ada yang meyakini sampai silakan baca. Semoga sampai gitu ya. Tapi kita harus ingat bahwa Al-Quran ini turun untuk sebagai petunjuk. Petunjuk itu untuk siapa? Untuk orang hidup. Jadi kalau misalkan katakanlah begini, ini bagi yang menganggap membaca Quran untuk orang meninggal segala macam. Ada misalkan Abdullah bin Umar suka dibacakan di sisi kuburnya itu Al-Quran misalkan. Itu harus dipahami begini, Bu ya. Abdullah bin Umar itu suka baca Quran, Bu. Saking suka baca Al-Quran ketika hidup sampai wafat pun beliau ingin Al-Quran itu ada. Kalau kita enggak, Al-Quran enggak pernah kita baca waktu hidup, tiba mati, kabut bak kubulu. Kubayu peng kekah. Beda maqam, ya. Jadi mereka orang yang mencintai Al-Quran ketika hidup sampai wafat pun mereka menginginkan Al-Quran itu terap. Kalau kita enggak, terbalik. Jadi Al-Quran itu kapan? Itulah ketika kemasukan, ketika barang hilang, ketika orang mati. Sementara Al-Quran itu turun untuk sebagai petunjuk orang hidup. Kapan lagi Al-Quran itu ada, Bu? Kalau di sekolah Al-Quran itu ada ketika mau UAN dulu tuh.
Ibu-ibu yang jadi guru, saya ingat ya, mau UAN, ujian nasional, di lapangan baca Yasin supaya lulus. Tapi ketika ujian curang, soal dibocorin. Padahal dalam surah Yasin itu ada kalimat nanti pada hari kiamat tangan kaki itu akan bersaksi, mulut dikunci. Sebelum UAN baca Quran surah Yasin, tapi ketika UAN guru entah kemana, Quran entah kemana. Itulah model kita, Bu. Tapi berharap dengan surah Yasin lulus semuanya. Tapi lulusnya bagaimana? Dilulusin semuanya. Nilai disetel. Kemarin baca Yasin. Dalam surah Yasin, hari kiamat mulut dikunci, tangan dan kaki bersaksi. Itulah model kita tuh. Kapan lagi Al-Quran ada? Ketika ada seremonial, pelantikan, peresmian, untuk memberkahi acara kita pada hari ini. Diundang qori, suaranya bagus, bisa bayar mahal segala macam. Kapan? Di situ aja. Habis baca Quran, mulailah rapat-rapat tuh kibantah setel. Taulah kiban proyek dah. Tadi baru baca Quran. Dan terakhir kapan Quran itu ada? Musabaqah tilawatil Quran. Tok di situ ada Al-Quran. Selebihnya Al-Quran tak ada. Ini yang kemudian menjadi pembeda antara kita dengan mereka dulu. Sehingga dulu Al-Quran bisa mengubah mereka. Sementara pada hari ini jumlah kita banyak 2 miliar, tapi kita seperti tidak ada apa-apa. Nah, balik lagi kepada tadi, Bu ya. Kewajiban paling dasar kita terhadap Al-Quran, kalau kita memang mengatakan dia adalah kitab petunjuk, adalah membaca. Nah, di membaca saja kita sudah kalah sama para sahabat. Itu kan tadi saya bilang, Bu ya, yang nggak bisa baca 65%, 35% bisa baca. Kalau digaris lagi, tarik garis lagi, yang bisa baca sesuai dengan kaidah tajwid itu kurang lagi, Bu. Yang sudah bisa baca, ada baca nggak? Kurang lagi, Bu. Wajar kalau umat Islam seperti hari ini. Pertanyaannya, bab membaca. Bacaan itu bertingkat, Bu. Bacaan Al-Quran itu bertingkat. Tapi sebelum kita baca tingkatan membaca Al-Quran, ada satu persoalan yang serius pada hari ini mengidap umat Islam sebagian besar, khususnya di Aceh. Ada di antara kita menganggap baca Quran itu hanya berlewat. Sampai kemudian ada yang membenturkan baca Al-Quran itu dengan pemahaman. Kepe tabut, hana mufhum. Itu apa baca kalau nggak paham maknanya? Baca belum, dah nggak bilang nggak paham maknanya. Terus kalau nggak baca gimana paham? Ibu ada buku. Supaya paham gimana caranya? Baca. Bisa paham nggak dibaca? Tiba-tiba ada orang bilang untuk apa baca nggak paham? Yang penting paham. Kayak mana Anda bahasa paham kalau nggak baca? Itu satu. Kemudian yang kedua, untuk apa baca Al-Quran kalau nggak diamalkan? Seolah-olah membaca Al-Quran bukan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bagian dari amalan Al-Quran. Kalau kita nggak baca, berarti ada yang sudah kita tinggalkan dari pengamalan Al-Quran. Jadi nggak bisa dibenturkan dia. Tapi kalau cerita baca saja tidak cukup, itu baru benar, Bu. Tapi jangan dibenturkan. Untuk apa baca kalau? Untuk apa? Untuk apa sembahyang? Kalau masih maksiat, itu bahaya tuh. Anda maksiat berdosa. Anda nggak sholat, dosa lain lagi. Ya, Anda sholat tuh udah oke tuh. Anda meninggalkan sholat, itu maksiat. Anda maksiat yang lain, maksiat lagi yang lain. Jadi jangan dibenturkan dia. Semua perintah, semua larangan itu berdiri sendiri-sendiri dia. Jangan mengatakan untuk apa puasa. Saya kan masih ini, saya kan masih suka main judi, jadi nggak usah sholat lah. Bahaya kali itu. Anda main judi berdosa, Anda nggak sholat, dosa besar lagi. Untuk apa sholat? Belum tutup aurat lagi. Anda nggak tutup aurat dosa, Anda nggak sholat dosa lain lagi. Paham ya? Nah, Al-Quran juga begitu. Untuk apa baca kalau nggak paham? Untuk apa baca kalau nggak diamalkan? Yang penting kita amalkan. Membaca Al-Quran bagian dari mengamalkan Al-Quran. Nah, membaca itu ada tingkatan, Bu. Dan setiap tingkatan ini ada manfaat. Manfaatnya besar.
Tingkatan yang pertama itu membaca Iqra Al-Quran. Iqra itu membaca yang bagaimana, Bu? Kita baca, tidak tahu arti Al-Quran itu, Bu. Itulah Iqra. Kurang lebih begitu. Kita baca, tapi kita nggak tahu artinya. Contoh misalkan ada anak SD baru bisa baca, Bu. Majelis, M-A-J-E-J-L-I tambah S, lis. Majelis. T-A-K tambah K-K, tak. L-I tambah M, lim. Tak, lim. Majelis taklim. Bisa baca dia kan? Bisa baca. Saya tanya, apa itu majelis taklim? Nggak tahu, pokoknya dia majelis taklim dia baca. Betul majelis taklim kan? Betul majelis taklim. Kurang lebih kayak gitu lah. Kita baca Al-Quran. Innal ladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Baca, bisa ya? Artinya. Nah, itu Iqra tuh. Itu Iqra. Pertanyaannya, membaca model begitu, apa manfaatnya? Tidak apa-apa lah. Menjadi amalan yang disukai. Apa pahalanya? Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa membaca satu huruf dalam Al-Quran, maka baginya ada kebaikan, dan satu kebaikan itu 10. Bisa dikatakan tidak ada amalan yang pahalanya sedetail baca Al-Quran. Satu huruf. Rasul mengatakan, aku tidak mengatakan alif lam mim itu satu huruf, akan tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Makanya di bulan Ramadan ini, karena pahalanya begitu besar dan bulan Ramadan itu disebut dengan Syahrul Quran, di dalam bulan ini Allah menurunkan Al-Quran, maka kalau kita melihat para ulama dulu, mereka fokusnya selain puasa baca Quran sebanyak-banyaknya. Sampai kita sering mendengar Imam Syafi'i itu 2 kali khatam satu hari. Semalam saya menonton satu cuplikan video, ada tanya jawab dengan seorang syekh. Beliau mengatakan, awalnya beliau juga mengatakan begini, saya nggak percaya awalnya Imam Syafi'i itu 2 kali khatam satu hari. Sampai kemudian dia pergi ke beberapa halaqah Quran entah di Madinah entah di Mekah waktu itu. Dan beliau mendapati ada begitu banyak orang yang bisa khatam 2 kali dalam satu hari. Bahkan beliau punya seorang kenalan itu khatam Quran 3 kali dalam satu hari. Masih hidup. Kenapa bisa? Itu karunia Allah yang Allah berikan kepada siapa saja yang dia kehendaki. Yang sampai kita bilang, oh itu 2 kali khatam berarti nggak ada kerjaan ya. Saya kan PNS, saya kan ya. Tuh. Bahkan mereka menutup majelis-majelis mereka itu supaya bisa fokus baca Al-Quran. Bukan berarti nggak boleh majelis taklim ya, tapi begitulah fokusnya, Bu. Bayangkan satu huruf 10. Di bulan Ramadan dilipat gandakan 100 misalkan. Satu huruf 1000, Bu. Tapi masalahnya nggak ada RP-nya. Coba kok ada RP-nya. Satu huruf 1000 rupiah. Oh. Kalau dalam Al-Quran ada 1 juta huruf, berapa dapat duit sekali khatam? 1 miliar. Ibu mau buat rumah, mau beli Pajero, tinggal aja istri baca 1 kali khatam, suami baca 1 kali khatam, udah 2 miliar. Anak ada 3, khatam 3 kali, 5 miliar dapat duit sekali khatam. Sanggup berapa kali khatam? Oh, kalau ceritanya 1 kali khatam 1 miliar, mau berapa kali? Penuh, Bu, balai-balai pengajian, membuka kelas, memperbaiki bacaan Al-Quran. Wah, Bu, penuh. Cuman masalahnya nggak ada RP-nya. RP-nya tak ada. Jadi tidak ada yang tertarik. Ya. Itu membaca. Sudah dapat 10. Kalau dirutinkan membaca lagi, bisa menjadi satu asbab Al-Quran ini akan memberikan pembelaan pada hari kiamat. Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah olehmu Al-Quran karena sesungguhnya dia bisa, nanti dia akan datang pada hari kiamat membela orang-orang yang membacanya. Kira-kira persidangan di dunia, siapa pernah ikut sidang di dunia, Bu? Duduk di tengah depan hakim. Ada yang pernah ikut jadi terdakwa? Nggak ada ya? Bahaya kali jadi terdakwa ya.
Tapi kira-kira bisa merasakan lah bagaimana kita dihadapkan di depan hakim, ditanyain macam-macam, sendirian di situ. Sidang di dunia saja perlu pembela kan? Nggak sanggup kita jawab, Bu. Entah apa-apa ditanya. Akhirnya pembela kita aja lah, pengacara tolong jawab. Bentar, saya nggak sanggup jawab. Entah apa-apa ditanya. Dari pagi sampai pagi lagi. Itu baru sidang dunia. Di akhirat, ngeri lagi. Perlu nggak pembela? Perlu. Salah satu pembelanya adalah Al-Quran. Nah, baru dalam bab membaca saja, bagaimana para sahabat dulu membaca? Tadi Imam Syafi'i 2 kali khatam, itu di bulan Ramadan ya. Para sahabat bagaimana model mereka membaca Al-Quran? Ada yang diantara mereka mengkhatamkan Al-Quran 2 bulan sekali. Ada diantara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran sebulan sekali. Ada diantara mereka yang mengkhatamkan Al-Quran 7 hari sekali. Ya, mereka membagi Al-Quran itu menjadi 7 bagian. Disingkat-singkat, Bu. Fami bisyauqin. Mulai malam Jumat, huruf Fa, mulai dari Al-Fatihah, Al-Baqarah, Ali Imran, An-Nisa. Malam besoknya lanjut lagi, Mim, Al-Maidah. Besok apa lagi? Habis Al-Maidah apa lagi? Nah, ini saja. Al-Maidah apa lagi? Ini model kita nih, Bu. Bukan model ibu, model kita, termasuk saya. Tenang aja, Bu. Sama kita. Asing kita sama Al-Quran, Bu. Habis Al-Maidah apa? Jangan lihat Al-Quran. Al-An'am, habis Al-An'am, Al-A'raf, habis Al-A'raf, Al-Anfal, habis Al-Anfal, At-Taubah. Itu malam kedua. Fahmi, malam ketiga huruf Ya. Habis At-Taubah, Yunus. Nah, Yu ya, huruf Ya, Yunus. Habis Yunus, Hud. Habis Hud, Yusuf. Habis surah Yusuf, Ar-Ra'du. Habis Ar-Ra'du, nah, ada mulai. Cepat kali Al-Isra. Habis Ar-Ra'du, Ibrahim dulu apa Hijir dulu? Hijir dulu, Hijir. Habis itu Ibrahim. Habis Ibrahim, An-Nahl. Itu malam ketiga. Fahmi, ya kan? Bi, malam keempat, Ba, huruf Ba. Bani Israel, Al-Isra. Habis Al-Isra, Kahfi. Habis Kahfi, Maryam. Habis Maryam, Toha. Habis Toha, Al-Anbiya. Habis Al-Anbiya, Al-Mu'minun. Habis Al-Mu'minun, An-Nur. Habis An-Nur, Furqan. Habis Furqan, Asy-Syu'ara. Sampai Al-Furqan, malam kelima. Bisyauqin, huruf Sya. Malam berikutnya mulai dari Asy-Syu'ara terus, Bu. Sampai malam ketujuh, Qaf terakhir. Qaf sampai An-Nas. Itu 7 malam sekali khatamnya. Siapa dia? Utsman bin Affan, Ubay bin Ka'ab, Abdullah bin Mas'ud. Itu mereka 7 malam sekali khatamnya. Nggak ada kerja orang tuh, Ustaz. Utsman bin Affan itu khalifah, Bu. Pengusaha sukses, ekspor impor, konglomerat. Konglomerat ada nggak kerja? Kerjalah. Konglomerat, khalifah, Bu. Konglomerat, pergi perang. Istrinya bukan 1, Bu, 4 istrinya. Anaknya banyak. Udah kan? Baca Qur'annya 7 malam sekali khatam. Kita konglomerat bukan. Khalifah bukan. Ya kan? Pergi perang enggak? Anak ada berapa? 2. Kemudian bilang, Utsman bin Affan nggak ada kerjaan tuh. Saya sibuk. Utsman bin Affan nggak sibuk kan? 7 malam sekali, Bu. Itu di luar sholat. Di dalam sholat bisa khatam 1 malam. Itu baru baca, Bu. Itu udah talu kita. Ya, membaca. Nah, interaksi yang pertama ini kapan kita latih? Di antaranya di bulan Ramadan. Makanya di bulan Ramadan ini saya bukan melarang ibu-ibu ikut majelis taklim.
Tapi ditakar-takar juga majelis taklim itu, Bu. Takut nanti ketemu saya ya. Ada 20 majelis taklim, semuanya 20 ada wajah Ibu. Ketemu lagi. Tapi jangan sampai karena sibuk kali majelis taklim nggak sempat baca Quran. Kenapa nggak baca Quran? Oh, sibuk kali, Ustaz nggak tahu. Majelis taklim di mana-mana nih. Aktivis. Ya, capean saya Ustaz ikut majelis taklim. Ditakar-takar. Jangan semua Ibu ikut. Dulu para ulama tutup majelis taklim. Sekali lagi bukan nggak boleh Bu ya, tapi ditakar, ada dosisnya. Menuntut ilmu bagus Bu, kita datang kemari ya. Tapi jangan lupa bahwa di bulan Ramadan ini adalah peluang emas kita melatih diri kita untuk memperbaiki interaksi kita dengan Al-Quran. Minimal apa? Khatam 1 kali. Apa saya bilang? Minimal khatam 1 kali. Kalau yang sudah 1 kali bisa 2 kali, alhamdulillah tambah Bu 2 kali. Kalau yang udah biasa 2 kali bisa tambah lagi 3 kali, alhamdulillah 3 kali Bu. Yang udah 3 kali bisa tambah 4 kali, alhamdulillah 4 kali Bu. Nah kalau udah 4 kali itu udah model-model Utsman bin Affan tadi, seminggu sekali berarti. Kan 1 bulan 4 minggu ya, 4 kali Bu. Kalau udah 1 kali khatam 2 kali agak berat, kombinasikan 1 kali khatam plus murajaah hafalan misalkan. 1 kali khatam plus ngulang-ngulang surat-surat favorit. Juz amma diulang-ulang. Kalau sudah 1 kali khatam plus belajar memperbaiki bacaan. Pokoknya di bulan Ramadan ini dosis dengan Al-Quran itu naik. Naik. Ya. Kalau bisa 2 kali, alhamdulillah tambah 2 kali Bu. Oke. Nah begitulah baca Al-Quran. Nah ini kita sudah kalah dengan orang terdahulu. Mereka baca Al-Quran. Nah itu tingkatan yang paling rendah. Baca tidak tahu arti. Nanti tingkatan berikutnya ada disebut dengan at-tilawah. Tilawah itu artinya apa? Baca juga. Baca Al-Quran juga Bu. Tapi tilawah itu membaca sudah disertai dengan sudah pemahaman Bu. Walaupun mungkin nggak pemahaman seperti orang pakar tafsir, nggak sampai ke sana gitu. Tapi paling tidak kita tahu ini ayat tentang apa? Tentang surga, pengen masuk surga. Oh bagi orang bertakwa itu balasannya tuh di surga. Oh kita udah tahu Bu. Ya, tahu kita paling tidak. Oh ini kisah Nabi Yusuf, kita ngambil pelajaran, kita tadabbur. Tilawah Bu, at-tilawah. Jadi dia baca dengan meresapi gitu Bu. Sehingga bacaan Al-Quran itu bisa menjadi hiburan. Bu pernah nggak merasakan perjalanan pengalaman spiritual Bu? Ketika kita punya masalah, kemudian kita membuka Al-Quran. Mungkin ketika waktu itu hati kita galau, random aja kita buka baca Al-Quran Bu. Tiba-tiba ketika kita baca artinya, seolah apa yang kita baca itu sedang menjawab apa yang kita rasakan. Seorang syekh mengatakan Al-Quran itu penuh dengan jawaban. Dia punya semua jawaban atas persoalan yang kita hadapi Bu. Persoalan Ibu apa? Apa masalah Ibu? Apa masalah kita Bu? Apa kira-kira masalah kita? Masalah dengan pasangan ada dalam Al-Quran Bu. Contoh-contohnya ada. Ibu paling stres sama suami itu apa? Banyak kali mintanya Ustaz. Ya, Asia itu suaminya Fir'aun. Suami kita itu bukan Fir'aun. Suami juga gitu. Apa masalah kamu sama istri? Istri saya itu ngomel ya. Merepet aja kerjanya. Wow. Nabi Nuh itu 950 tahun sama istrinya nggak mau beriman. Saya single parent Ustaz. Suami saya sudah menceraikan saya. Suami saya sudah meninggal. Maryam itu single parent. Single parent. Oh bapak saya tuh susah kali didawai Ustaz. Masih aja praktek ini praktek itu. Nabi Ibrahim bapaknya itu tidak beriman. Ibu masalah apa sekarang? Saya sakit Ustaz. Bangkrut Ustaz. Nabi Ayub itu sakit, bangkrut ya. Apa masalahnya? Ibu masalah apa? Saya ditipu Ustaz, dikhianati Ustaz. Nabi Yusuf dikhianati oleh saudara kandungnya, dilempar ke dalam sumur. Masalah saya nggak selesai Ustaz. Yusuf itu dari umur 7 tahun dilempar ke dalam sumur.
dikeluarin dari sumur jadi budak, dijual, habis itu dipelihara sama pasangan suami istri, kemudian digoda, karena nggak mau digoda masuk dalam penjara, difitnah lagi. Sampai kapan selesai masalahnya? 40 tahun nggak selesai masalah Nabi Yusuf tuh, Bu. Masuk penjara, dalam penjara dikhianati sama kawannya, terus saja, Bu. 40 tahun, Bu. Dari umur 7 tahun, Bu. Apalagi masalah kita? Apalagi masalahnya? Apalagi masalahnya? Apalagi masalah kita? Itulah tadi. Cuman masalah-masalah itu yang kita anggap masalah itu ternyata semua masalah dunia. Yang kita khawatirkan itu masalah dunia. Tapi masalah agama kita jarang merasakan itu sebagai sebuah musibah. Itu membaca. Tilawah udah sampai ke sana. Nanti naik lagi grade-nya itu at-tartil. Baru kemudian itu baru membaca kan? Baru kemudian memahaminya. Memahami itu mengantarkan kita kepada tadabbur. Nah, kita hari ini Al-Quran itu bisa jadi sebagian besar isinya itu kita sudah tahu, Bu. Yakin saya. Kalau kita buka Al-Quran, isi Al-Quran itu sebagian besar tentang apa? Isi Al-Quran itu sebagian besar apa? Cerita. Kisah, Bu, ternyata, Bu. Al-Quran yang dikatakan oleh Allah hudal linnas itu, kalau kita buka, ternyata isinya cerita. Cuman, dalam tanda kutip, cerita. Apa kita baca? Buku cerita misalnya. Lantas, mengapa cerita dalam Al-Quran itu tidak bisa mengubah kita? Masalahnya di mana? Ini cerita, ini bahaya juga nih, Bu. Kita mengatakan kita tidak tahu arti, makanya kita Abu Lahab tuh ngerti nggak bahasa Al-Quran? Ngertilah. Abu Jahal ngerti. Abu mana lagi, Bu, tanya? Ahlul kitab itu ngerti nggak bahasa Al-Quran? Ngerti, Bu. Kalau cerita ngerti nggak ngerti? Ya kan? Kalau cerita ngerti tak ngerti. Abu Jahal, Abu Lahab, semua mereka paling ngerti bahasa Al-Quran, Bu. Beriman mereka? Tidak beriman. Jadi persoalannya bukan di situ. Nah, oke lah nggak ngerti. Sekarang saya tanya sama Ibu, contoh kasus. Ketika saya bilang kisah Yusuf, Ibu bisa cerita nggak kisah Yusuf itu? Walaupun nggak detail-detail kali. Bisa ya? Kisah dia dilempar dalam sumur tahu? Tahu. Kisah dia itu dijual sebagai budak tahu? Tahu. Digoda sama Zulaikha tahu? Diajak sama perempuan banyak untuk berzina tahu? Tahu. Apalagi bilang nggak ngerti? Kisah Nabi Musa baru lahir mau dibunuh sama Fir'aun tahu? Tahu. Sama mamaknya tuh dilempar ke sungai ini tahu? Akhirnya sampai ke rumah Fir'aun, di sana Fir'aun tahu? Kemudian Nabi Musa itu tongkatnya jadi ular tahu? Kemudian tongkatnya itu pukul batu keluar air tahu? Tahu. Tongkatnya belah lautan tahu? Apa pula nggak ngerti? Enak nyali kita. Nggak asik kali ini. Iya kan, nggak tahu kan ceritanya kan? Lagi. Nabi Sulaiman dengan Balqis tahu? Tahu. Saya list ini semua Nabi, Bu. Nabi Isa menghidupkan orang mati tahu? Lahir mamanya siapa? Maryam. Tahu kisah Maryam? Kenapa Maryam? Difitnah? Berzina kan? Ada di surat apa? Surat Maryam. Tahu kan? Tahu, bisa. Nabi Yahya, bapaknya siapa? Nabi Zakaria. Nabi Zakaria menikah sekian lama nggak punya anak, berdoa sama Allah di surat apa? Surat Maryam. Oleh Imran tuh Imran. Nah, ini boleh juga lah nggak tahu, tapi tahu kan? Doa. Qala rabbi inni wahanal 'azmu minni washta'ala ar-ra'su syaiba wa lam akum bi du'aika rabbi syaqiyya. Itu doa Nabi Zakaria kan? Kan kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria idz nada rabbuhu nidaan khafiyya. Ini ceritanya surah Maryam. Kaum Samud, tahu kaum Samud? Tahu kan? Kisah kaum Ad tahu kan? Nabi Lut, tahu Nabi Lut? Apa Nabi Lut? LGBT. Tahu. Nabi apa lagi Ibu, saya tanya nih sama Ibu-ibu. Nabi Ayub tahu? Kisah Nabi Ayub tahu? Dah. Nabi Ibrahim.
Tahu. Bawa anak dan istrinya ke Mekah, tahu. Sembelih anak Ismail, tahu. Semua tahu ceritanya. Apa juga bilang nggak ngerti? Nah, Al-Baqarah, kisah sapi betina, tahu? Tahu. Apa tahu? Ya kan? Kisah Nabi Adam diciptakan, masuk dalam surga, digoda sama iblis, makan buah kuldi, tahu? Tahu. Nabi Adam. Nabi Nuh berdakwah 950 tahun, kaumnya nggak ada yang mau ikut, turun hujan, keluar air dari bumi, ditenggelamkan, tahu? Tahu juga Nabi Nuh. Udah berapa Nabi tadi kita cerita? Nabi. Ah, ceritanya semua tahu. Masalahnya di mana? Belum cerita mengamalkan. Tadi udah tahu tuh udah mengamalkan. Sekarang saya tanya sama ibu-ibu. Ibu diceritakan tongkat Nabi Musa belah laut, bagaimana mengamalkannya? Ibu ambil tongkat juga? Tawakal. Cerita tawakal. Supaya bisa tawakal, diapain tuh kisah tuh? Supaya bisa membuat ibu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, diapain kisah tuh? Diapain? Udah tahu tadi? Udah tahu kan? Saya tanya, apa bedanya? Ya kita nggak mengamalkan. Bagaimana cara mengamalkan cerita Nabi Musa belah laut pakai tongkat? Begitulah pertolongan Allah kalau hati kita yakin kepada Allah. Bagaimana supaya kita bisa dapat keyakinan dengan kisah Nabi Musa belah laut? Gimana caranya? Itulah dia tadabbur. Kita tadabburi. Ya. Contoh misalkan, kan semua kisah udah tahu ya. Ibu tahu kisah Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah, tahu? Hijrah dari mana? Dari Mekah. Nggak ada yang terbalik insyaallah. Nggak ada yang bilang hijrah dari Madinah ke Mekah. Nggak ada. Saya yakin ada tuh. Semua tahu hijrah dari Mekah ke Madinah. Sebelum sampai ke Madinah, Nabi Muhammad pergi ke mana? Ke Gua Sur. Yang pergi umrah tuh tak pernah lihat semua Gua Sur. Dah lihat Gua Sur gimana kan? Ada cerita dalam Al-Quran. Semua tahu kita kisah itu. Sekarang kita coba tadabburi. Tahu kita Bu ya, ketika Nabi dah di Gua Sur, orang Quraisy akhirnya bisa menyusul. Abu Bakar khawatir. Nabi bilang apa ke Abu Bakar? La tahzan. Selanjutnya, innallaha ma'ana. Tahu semua kisahnya kan? Nabi bilang ke Abu Bakar, innallaha ma'ana. Apa artinya? Allah bersama kita. Bagaimana cara mengamalkannya? Ditadaburi. Bagaimana cara mentadaburinya? Itu tadi Bu, kita punya masalah Bu. Masalah hidup. Kira-kira masalah kita dibandingkan dengan Nabi sudah sembunyi dalam gua, dikepung Bu. Dikepung. Keluar nggak bisa, di dalam bentar lagi ketangkap. Kita pernah nggak Bu menghadapi satu masalah yang kita nggak ada lagi solusi Bu? Kayak Nabi masalahnya Bu. Kalau dihitung persentasenya 99,99% tertangkap mati. Mau keluar kemana Bu? Dikepung Bu. Cuman berdua. Sementara orang yang kepung banyak. Dibunuh nggak ada yang tahu Bu. Tapi kemudian Rasul mengatakan innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Siapa yang pernah punya masalah segenting itu? Nah, ketika Rasulullah SAW mengatakan innallaha ma'ana, apa yang terjadi? Fa anzalallahu sakinatahu. Allah menurunkan ketenangan ke dalam hati Nabi. Kita punya masalah Bu. Tapi berapa banyak kita itu ketika punya masalah, kita mentadabburi kisah Nabi ini, kita mengatakan dengan masalah kita innallaha ma'ana. Allah bersama saya. Sehingga ketika kita yakin Allah bersama saya, ketika kita menghadapi masalah yang besar, kita pun tetap tenang. Cuman kenapa kita nggak tenang? Kita kayak pengikut Nabi Musa. Pengikut Nabi Musa dengan Nabi Musa juga punya masalah yang sama Bu. Lari dari Fir'aun di depan Laut Merah, di belakang Fir'aun, siap membunuh Bu. Tinggal cincang-cincang aja tuh. Ada yang mengatakan Nabi Musa itu membawa Bani Israel 70.000 orang cuman. Sementara Fir'aun dengan tentaranya di belakang itu 1.600.000 orang Bu mengejar.
senjata lengkap. Itu kan main tek-tek aja, Bu. Ibu bisa bayangkan, masalahnya segenting itu, Bu. Mana solusinya? Nggak ada solusi, Bu. Siapa yang bisa memikir solusi pada saat itu? Di belakang Firaun dan nampak, di depan Laut Merah, kapal nggak ada. Kita juga punya masalah, kan? Yang menurut kita itu nggak ada lagi solusinya. Ayo aku pikir masalahnya. Nah, ketika mereka nggak sanggup lagi memikirkan jalan keluar, lari sudah. Tapi sekarang di depan ada Laut Merah, kapal nggak ada lagi. Bani Israel kemudian mengatakan, qala ashabu Musa inna lamudrakun. Musa, kita tersusul nih. Udah nggak ada lagi Allah sama dia, Bu. Dia percaya Allah ada, tapi dia sudah nggak lagi meyakini bahwa Allah bersama mereka. Sehingga mereka lebih yakin kita bentar lagi tersusul. Kalau tadi Rasulullah bilang sama Abu Bakar, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Tapi Nabi Musa nggak bilang Allah bersama kita. Inna ma'iya rabbi sayahdin, Allah bersamaku. Allah tidak bersama dengan orang-orang yang nggak yakin kayak kalian. Nah, bisa jadi kita pada hari ini punya masalah hebat dalam kehidupan. Kita tahu kisah itu. Semua kita udah tahu kisah Nabi Musa membelah lautan. Tapi kita tidak mentadaburinya, itu persoalannya. Jadi kisah itu hanya sebatas cerita saja. Sama seperti ketika Rasulullah menceritakan kisah-kisah umat terdahulu kepada orang Quraisy, mereka mengatakan apa? Asatirul awwalin. Wa idza tutla alaihim ayatuna. Ketika kami ceritakan ayat-ayat kami kepada mereka, di dalamnya itu ada kisah-kisah umat terdahulu, bagaimana kami menghancurkan mereka dengan segala kesombongan mereka. Qalu, mereka berkata, qad sami'na law nasha'u laqulna mithla hadza in hadza illa asatirul awwalin. Udah pernah kami dengar tuh. Tahu kami. Nah, Nabi Musa pakai tongkat pukul lautan kan, terbelah kan? Tahu kami. Kayak kita juga hari ini. Yang sabar, kayak sabar Nabi. Tahu aku, Nabi Ayub kan bersabar dia. Itu aja kayak cerita. Aku lagi sedih nih, aku lagi perlu bantuan nih. Kayak cerita Nabi Ayub. Mau ada masalah nih, kayak mana solusinya? Ingat ketika Nabi Musa dengan pengikutnya itu di pinggir lautan. Tak tahu aku, habis itu dipukul tongkat kan? Tahu aku. Tapi hanya sekedar cerita, ada tahu aku. Sama kayak orang Quraisy juga. Qad sami'na, kami udah dengar tuh. Tapi mereka mendengar, mereka membaca kisah itu tidak direnungi. Sehingga apa yang ada dalam Al-Quran itu tidak menjadi pelajaran. Dan ketika tidak menjadi pelajaran, dia tidak mampu kemudian melahirkan rasa tawakal, rasa pasrah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak lagi kemudian berusaha untuk menyertai, mengajak Allah gitu, melibatkan Allah dalam segala persoalan kita. Akhirnya apa yang terjadi? Stres, pesimis, putus asa dengan segala persoalan itu. Haile kurasa, dia. Itu ya. Sudah cukup waktunya ya. Enggak sampai kita ke interaksi berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga bermanfaat khususnya buat saya pribadi. Aku lu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Saya mohon maaf atas segala kesilapan ya. Tadi materinya gaduh-gaduh Bu ya. Sana sedikit sini sedikit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.